kita itu menyediakan makanan dari muslim untuk muslim. Tanda kutipnya adalah muslim. Dan bedanya seorang muslim dengan bukan muslim itu di mana? Dalam runutan ibadahnya. Kalaupun menyembelih, seluruh agama itu bisa menyembelih. Ya, dengan cara apapun. Mereka akan mengatakan itu menyembelih. Tetapi karena kita itu adalah seorang muslim, kita punya tata cara menyembelih. Dan untuk kita memproklamirkan seorang muslim, kita harus punya kompetensi seorang muslim dong. Datang itu pertama, saya dengan pengalaman katakanlah 9 tahun menyembelih, begitu di situ, wow, aku kudu piye, saya harus bagaimana. Sampai di sana pun saya megang pisau yang tajam itu sampai grogi. Pisau ini mampu nggak dengan binatang yang sebesar itu? Sampai seperti itu. Iya. Kami Juru Sembelih Halal Indonesia ini menghimbau kepada orang tua, kepada anak-anak remaja masjid yang masih muda-muda, ikutlah pelatihan yang bersertifikasi ini. Siapa tahu kalau nanti memang panjenengan Allah memberikan itu di jalannya rezeki antum sekalian, mungkin bisa kerja di luar negeri. Dan mohon maaf kalau boleh kami sebutkan, tidak sedikit loh salary-nya, gajinya. Di atas 30 juta ini per bulan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Vertizon Podcast. Asik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, selamat jumpa lagi dengan saya Syarifuddin Lukman. Sudah lama sekali tidak muncul di layar Vertizon TV. Anda kangen dengan saya? Tentu tidak. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan guru-guru kita dari sebuah perkumpulan jagal. Serem banget ya. Eksekutor. Nah, namanya manis sekali, kita bahas di video sebelumnya. Kalau ada yang belum nonton silahkan klik di link di bawah ini ya. Dan lanjutkan di video ini. Kita kedatangan dari Juleha, Juru Sembelih Halal Indonesia. Boleh disapa dulu Ustaz, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atta Listianto, Ketua Juru Sembelih Halal Indonesia, bersama rekan kami dari DPD Bantul. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Naisa Prasetyo, saya Ketua Juleha Kabupaten Bantul. Iya. Salam Julehanya. Salam Juleha dulu. Iya. Oke, salam Juleha itu Bismillahi Allahu Akbar. Oke. Iya. Sudah. Di pemimpin ya. Salam Juleha. Bismillahi Allahu Akbar. Oke. Biar terakhir lebih kemarin semangat. kita bahas Juleha ini tentang apa ya Tete? Kayaknya Terakhir kemarin itu ngobrol katanya ya, cuma 20 menit sampai hampir 1 jam. Ya, sampai jadi 2 episode. Ya. Masyaallah. Kemarin terakhir sampai Kita bahas tentang kalau enggak salah tuh terakhir kita bahas tentang sertifikasi penyembelih halal. Iya, sertifikasi. Ini satu hal yang menarik ya teman-teman, karena kemarin barusan kita teman-teman Juleha ini selesai melaksanakan pelatihan dan sertifikasi gitu ya. Iya. Batch pertama, kemudian insya Allah akan diadakan yang kedua. Nah kita ngobrol dulu Tat. Kenapa harus disertifikasi nih? Silakan siapa dulu? Tafadhol. Terima kasih. Ini menjadi PR besar bagi Juru Sembelih Halal Indonesia untuk mengadakan sertifikasi Juru Sembelih Halal yang berbasis SKKNI, yang nanti yang mengeluarkan ini dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Karena bagaimanapun juga kalau kita mau menjadi juru sembelih halal memang harus punya, ya harus kompeten. Untuk menunjukkan mereka itu kompeten apa tidak, harus mengikuti pelatihan yang berbasis kompetensi dan itu bersertifikat. Sertifikat nasional. Nggak boleh kalau cuma self declare gitu. Wah, saya tuh udah jagal dari tahun 94. Nah, itu mungkin pengalaman bisa, tetapi banyak dari teman-teman kita yang sudah lama kerja di RPH, mereka rumah potong hati, Ustaz. RPH rumah potong hewan. Rumah potong hewan. Rumah patah hati ya, Pak. Rumah patah hati. Ya, di rumah pemotongan hewan. Ini mereka mohon maaf, ada beberapa yang
disebut Mbah Mutin di sana atau juru sembelih. Wah, ini nanti disensor kayaknya. Gitu ya. Juru sembelih ini mereka pengalaman iya, tetapi kita belum tahu juga apakah beliau itu melaksanakan ibadah 5 waktu, ibadah sholat dengan baik, dengan tertib atau tidak. Nah ini jadi bukan cuma permasalahan jago nyembelih. Kalau gitu, jago nyembelih saya pikir anak saya cewek saja bisa. Masya Allah. Alhamdulillah anak saya Nyembelih cewek perasaan bisa. saya gitu. Oh gitu. Tetapi mungkin teman-teman di lapangan itu banyak yang bisa nyembelih, tetapi dia tidak punya sertifikasi kompetensi. Karena di negara Indonesia yang negara hukum ini kan semua harus jelas. Wah, saya lulusan S1 dari universitas mana? Pernah kuliah di mana? Kan harus begitu. Iya, oh, saya bisa beleh. Saya jagal juru sembelih halal. Ada sertifikatnya enggak? Kalau enggak kan enggak diakui. Jadi memang semua harus ada dasarnya. Dasar termasuk waktu penyembelihan juga ada dasar hukumnya, hadisnya bagaimana, Qur'annya bagaimana. Itu sampai di sana, Mas Lukman. Masya Allah. Tapi apakah yang disertifikasi itu diutamakan adalah tentang ibadahnya atau tentang apanya gitu? Ada berapa ini sih? Kalau saya kan pernah ikut sertifikasi tapi yang lain nih, yang lain. Nah, gitu. Itu kan ada pasti ada kompetensinya beberapa poin gitu. Ya, di ujian di uji kompetensi ini ada 13 uji kompetensi. Yang pertama masalah menjalankan ibadah. Lalu menjalankan syariat Islam. Ya, menjalankan ibadah, menjalankan syariat Islam. Lalu nanti di situ ada juga keselamatan kerja, lalu higien sanitasi, terus bagaimana handling, terus ada 13. Ada 13 unit kompetensi yang nanti kita akan ada 13 episode lagi ya pemirsa semuanya. Oke. Insyaallah siap. Gitu Mas. Iya. Saya tadi dengar mungkin terkait keselamatan kerja, kemudian higienis. Karena mungkin yang kita bahas sebelumnya ada tukang-tukang jagal teman-teman yang masih pakai celana pendek gitu, masih sambil merokok, cuma sendal jepitan. Padahal kan kalau di tempat penyembelihan itu kan basah, licin dan lain sebagainya. Kita foto dulu ya, 1, 2, 3. Tapi itu tidak safety gitu Ustaz. Iya. Nah selain itu tapi kita mungkin bahas dulu Ustaz dari yang pertama dan kedua nih, kayak menarik sekali nih. Ada jagal yang sebenarnya sudah jago ya teman-teman, sudah pengalamannya mungkin sudah tidak diragukan bertahun-tahun gitu. Tapi ternyata dari segi ibadah itu menyebabkan sembelihannya tidak masuk kategori syar'i gitu. Mungkin Ustaz Pras mungkin bisa. Jadi kalau kita berlogika ya Mas, ini karena kita ngobrol santai, kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Siap. Jadi kalau seseorang itu belajar ya, duduk di bangku sekolah ya bertahun-tahun, kemudian dia kuasai pelajaran matematika, kimia dan sebagainya. Kemudian dia tidak pernah daftar di situ. Ketika lulus, biarpun bisa mengerjakan, dia dapat sertifikat? Tidak. Apakah dia diakui sebagai lulusan di situ? Tidak. Apakah dia diakui untuk mendapatkan gelar di situ? Katakanlah kalau di universitas ya sarjana tertentu? Tidak. Walaupun dia capable atau ahli dalam hal itu. Maka sebenarnya pelaksanaan sertifikasi untuk ke arah itu, sehingga ya gampang-gampangnya itu seperti alat untuk menunjukkan bahwasanya kita itu nggak perlu action dulu. Jadi misalnya mau ke tempat si A, kita ini juru sembelih yang halal loh, cukup berikan ini loh, kita itu seperti orang bisa naik motor lah contohnya. Ya. Sudah jago balap dan sebagainya tapi nggak punya SIM, kan tetap ditilang, maksudnya dianggap melanggar. Sama kita ahli nyembelih dan sebagainya, tapi ketika nggak bisa menyampaikan bahwa gini loh kita berkompetensi, ya nanti siapa yang akan memberikan kepercayaan kepada kita. Nah seperti itu. Nah kalau yang terkait ibadahnya tadi gimana? Apa kaitannya harus beribadah secara sempurna gitu dengan hasil sembelian yang syar'i begitu? Nah ini kita itu menyediakan makanan dari muslim untuk muslim. Tanda kutipnya adalah muslim. Dan bedanya seorang muslim dengan bukan muslim itu di mana? Dalam runutan ibadahnya. Kalaupun menyembelih, seluruh agama itu bisa menyembelih.
Ya, dengan cara apapun mereka akan mengatakan itu menyembelih. Tetapi karena kita itu adalah seorang muslim, kita punya tata cara menyembelih. Dan untuk kita memproklamirkan seorang muslim, kita harus punya kompetensi seorang muslim dong. Iya, betul. Sama kan? Betul. Maka kompetensi seorang muslim itu adalah seseorang menjalankan Ibadah. Iya, Lima. rukun iman dan rukun Islam itu rukun Islam. Seperti itu. Pertama adalah syahadat, kemudian salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Perbedaan seorang muslim dengan yang lain, ya, dari 5 itu tadi, oke lah kalau mengatakan syahadat, ya, kita semuanya mengatakan syahadat, tapi syahadat itu adalah batas, di mana seseorang itu baru mau masuk ke dalam pintu Islam. Nah, pembedanya itu adalah salatnya. Coba kalau kita dari 5 rukun Islam, kita bandingkan dengan agama lain. Islam punya syahadat, agama lain punya syahadat? Punya, walaupun ucapannya berbeda. Yeah. Kemudian puasa, apakah agama lain tidak punya puasa? Punya. Puasa. Ya, mereka punya puasa dengan tata mereka sendiri. Ada yang tidak makan daging, ada yang tidak makan tempat tertentu dan sebagainya, atau tidak makan di hari-hari tertentu. Kemudian waktunya juga berbeda. Iya. Kemudian mereka bersedekah, sama kita kan bersedekah. Kalau antum datang ke misalnya di perempatan ada orang-orang bagi-bagi makanan, tahu muslim atau enggak? Kan enggak ngerti, sama-sama berbagi. Ya, kecuali yang datang jenggotan pakai jubah lah itu muslim ya kan. Tapi nggak harus itu bukan stempel seorang muslim. Karena ada yang memang tidak tumbuh-tumbuh gitu. Saya tidak nyindir ini. Ini tumbuh tapi sedikit. Gitu. Kemudian Islam. Kemudian ibadah ke tanah suci. Setiap agama punya tanah suci tempat agama itu muncul pertama kali. Cuman sholat ini, maka Nabi SAW katakan bainal mar'i wal kufri tarkus sholah. Bedanya, garisnya antara seorang itu muslim atau tidak, mereka meninggalkan salat. Kalau masih salat ya muslim, kalau nggak salat ya berarti bukan. Walaupun lisannya itu kata saya muslim loh, buktinya apa? Kompetensimu apa dalam mengerjakan sholat? Nah, di Juleha sendiri, saya tadi kepikiran tiba-tiba, karena apakah itu kemudian Juleha dibentuk, kemudian Juleha itu punya misi untuk menyebarkan tentang pemahaman 9 halal ini karena di Indonesia mayoritas muslim begitu, Ustaz. Ada kaitannya mungkin? Siapa yang jawab ini? Ya. Nih kalau dari persepsi saya, karena saya berangkatnya dari sisi agama, bukan dari sisi organisasi, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita untuk bersatu, berkumpul, ya. Dan di dalam kebaikan itu sesuatu yang dianjurkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, menyediakan atau mengadakan sembelihan halal itu tidak bisa kita hanya perseorangan, karena untuk kita berinteraksi dengan institusi pemerintah maupun institusi lainnya, ormas dan sebagainya, itu nggak bisa dong perseorangan. Kita harus membentuk suatu wadah perkumpulan yang mana ini memang legal, ini bukan sekerumpulan berandal yang karena kita kalau keluar bukan perkumpulan jagal-jagal preman gitu. Kalau kita jalan ke tempat kerja itu bawanya apa? Pisau. Iya. Kalau kita ini dikira 5 orang bawa pisau tajam semua, tajamnya itu masya Allah ya super tajam. Dikira ini mau tawuran, padahal ini kita mau lebih tajam daripada yang dipakai untuk kejahatan biasanya. Nah itu maka dengan kita membentuk perkumpulan jadi lebih aman. Oh ini toh Juleha. Oh ini berarti berangkat bawa pisau itu mau menyembelih, bisa menyembelih, mau jualan juga bisa. Ibadah dan bekerja gitu. Seperti itu. Dan juga nanti masyarakat juga akan lebih menerima, karena oh ini adalah organisasi, ini adalah perkumpulan yang diakui pemerintah, ini punya legalitas hukum dan sebagainya, sehingga mereka lebih welcome lah bahasa canggihnya itu. Daripada antum datang jualan produk, mereka enggak, ini beda tuh dengan yang datang ini sudah pakai atribut ya. Sudah bersertifikasi orangnya ganteng, izinnya gitu. Masya Allah. Nah, beralih ke Ustadz Tanto nih. Dengan kaitannya dengan yang tadi Ustadz, bahwa ini Juleha ini berusaha untuk memberikan yang terbaik, edukasi, kemudian memberikan juga hasil sembelihan yang halal untuk masyarakat Indonesia. Nah, tapi kemarin saya dengar ada sebuah peraturan baru nih di negeri yang lucu ini. Peraturan baru tentang ada peraturan baru di Indonesia, Ustaz, bahwa ternyata
penentu halal itu boleh dilakukan dari yang non muslim. Wah, itu bagaimana Ustaz tanggapan itu? Ini kok saya jadi deg-degan juga ini. Ini sensitif banget. Karena halalnya masing-masing itu kan kayaknya beda-beda gitu kan. Ya, kalau kita umat muslim ya yang jelas halal itu disembelih oleh orang yang melakukan ibadah dengan tertib, lalu hewannya mendapatkannya halal, disembelih dengan halal, itu insya Allah sudah halal. Tapi kalau yang memberikan label itu bukan orang muslim, dia tidak sholat kok memberikan label, jadi masya Allah, jadi gimana Mas Terus? Jadi amburadul ini. Iya. Kalau kami pribadi, kami dari Zulekha, bagaimana kita 13 unit kompetensi itu kita lakukan dengan baik. Jadi kita sholat, kita beragama Islam, kita sholat dengan baik, kita waktu menyembelih juga animal welfare ya kan. Yeah. Bahasanya kita dengan hewan ini perikehewanan kita juga kita, iya bahasanya begitu ya. Perikehewanan kita ya hebatnya kita gembirakan. Jadi tidak kita syarat-syarat dengan yang seperti itu, tapi dengan baik kita puasakan, kita beri minum yang cukup, kita istirahatkan, baru disembelih dengan pisau yang tajam dan sebagainya. Ini insya Allah unit kompetensi 1 sampai 13 kita lakukan itu maksimal, kita maksimalkan ya insya Allah itu sudah mencakup kehalalan itu, Mas. Artinya kita sebagai muslim itu harus pede bahwa untuk menentukan halal itu ya yang terbaik adalah peraturan dari Allah gitu. Iya iyalah. Enggak masa kalau ada kita kenapa harus orang lain? Iya. Kalau ada saya kenapa harus dia? Ya, gitu. Nah, terus gimana Ustaz? Rencana ada agenda sertifikasi kan ini? Ya. Insya Allah nanti bulan apa kalau boleh tahu? Insya Allah batch kedua ini bulan Januari kita adakan lagi. Masih kita bekerja sama sekitar tanggal 20 ya, 22, sekitar 20 jadi akhir bulan Januari insya Allah akan kita adakan lagi. Kita masih bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada dan LSP Keswan. Insya Allah. Nanti posternya akan kita tampilkan setelah ini. Yang pertama kemarin kita diikuti sekitar 25 siswa yang bisa kita sebut sudah se-Indonesia, mewakili se-Indonesia, karena ada yang dari Jawa Barat, dari Makassar, dari Bali, dari Lombok, Jawa Timur, ada termasuk Jogja sendiri. Jadi alhamdulillah nanti yang batch kedua ini mudah-mudahan tidak hanya se-Indonesia tapi sedunia mudah-mudahan. Maksudnya ada wakilan dari luar negeri gitu insyaallah. Tapi peserta memang dibatasi atau gimana Ustaz? Memang kita batasi karena memang masa pandemi ini kan kita tidak boleh berkumpul lebih dari 30 orang. Jadi memang kita batasi maksimal 30. Tapi kemarin kita memang kita maksimalkan 25 karena batch pertama kita masih perlu ada evaluasi yang mungkin perlu kita benahi untuk batch yang berikutnya. Begitu Mas Lukman. Nah, ada kaitannya dengan sertifikasi nih Ustaz. Mungkin ada yang bertanya nih, kenapa harus sertifikasi? Padahal saya menyembelih mungkin cuma setahun sekali. Kalau dia menyembelih di kurban di masjidnya masing-masing, atau bahkan menyembelihnya nanti kalau punya anak baru nyembelih akikoh. Begitu. Nah, itu sertifikat itu akan digunakan untuk apa nih selain untuk itu? Mungkin ada yang penasaran mungkin. Kalau menurut saya gini, minimal kita kaum muslimin ini pernah mengenyam pendidikan seperti tadi yang disampaikan Mas Pras, minimal kita itu pernah mengikuti pendidikan alurnya bagaimana toh harus menyembelih. Karena tidak bisa kita hanya belah ki pakai pisau yang landep asal gulu digesek, tidak seperti itu. Karena memang teknisnya kita harus melihat posisi mana yang harus disembelih. Di atas jakun apa di jakun apa di bawah jakun. Lalu waktu sebelum disembelih hewannya itu harus dibagaimanakan. Waktu menyembelih pun penyembelih ini harus menggunakan alat pelindung diri yang safety supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
sampai tangan kegores pisau, sampai mungkin Putus. ketendang sapi dan sebagainya. Karena memang dia mohon maaf selama ini yang di masjid-masjid itu yang penting aku wani. Tapi dia tidak tahu bahwa bagaimana teorinya. Karena kalau nanti jenengan ikut kompetensi ini akan diajari posisi mana Anda harus berada waktu menyembelih. Pisau yang bagaimana yang harus digunakan. Dia food grade atau tidak dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali faktor-faktor yang harus dipenuhi atau yang harus dipahamkan kepada masyarakat kita. Kalau Ustadz Pras sendiri, Ya, ini saya nambahkan. Kebetulan saya kan alumni batch 1 jalur khusus ikatan dinas lagi. Jadi saya berpengalaman menyembelih itu dari tahun 2010 kalau tidak salah sebenarnya. Tapi shock betul ketika kemarin di pelatihan kompetensi itu. Jadi kita biasalah kalau di kurban itu nyembelih sapi-sapi yang ya ukurannya segitu. Tapi begitu masuk yang namanya RPH, sapi yang datang itu wow. Masya Allah. Ukurannya jauh lebih besar daripada yang biasa kita pegang. Lebih besar dari saya juga, Ustadz ya? Oh jauh. Ya, sapi itu ada yang 800 sampai 1 ton. Besar sekali. Kemudian juga posisi. Kalau kita di masjid, katakanlah sudah terkondisikan kan binatang-binatang itu. Tapi di RPH sejatuhnya di mana ya disembelih di situ. Apalagi yang menggunakan stunning. Untuk sapi-sapi BX itu dia di stunning, jatuhnya di mana ya sembelih di situ dalam kecepatan masih rentang yang diizinkan. Karena kalau terlalu lama nanti menjadi bangkai. Ya jatuhnya pokoknya dia tengkurap ya harus bisa nyembelih gimana. Jadi datang itu pertama saya dengan pengalaman katakanlah 9 tahun menyembelih, begitu di situ wow, aku kudu piye, saya harus bagaimana. Sampai di sana pun saya megang pisau yang tajam itu sampai grogi. Pisau ini mampu nggak dengan binatang yang sebesar itu? Sampai seperti itu. Iya. Padahal sejak tahun 10 Mas. Jadi 9 tahun ya. Ya 9-10 tahun. Tapi cuma tahunan, setiap hari itu saja ya. Jadi kalau grogi mungkin kayak Mas Lukman lah. Begitu sekarang udah usia berapa Mas? 20? Berapa? 25 umpamanya. Lihat akhwat itu derdek juga gitu. Padahal setiap hari itu mungkin gitu loh. Ini kalau Mas derdeknya itu lihat pisau jenengan kan lain derdeknya. Saya masih lama nih. Oh gitu ya. Saya baru 22. Masya Allah. 22 pas seperti saya dulu. Ini 22 lebihnya Mas yang Ya, kita kembali lagi ke urusan persembelian ya. Terkait masyarakat nih Ustaz nih. Kan mungkin kalau sertifikasi itu setahu saya kan ada biayanya gitu. Terdaftar, kemudian harus melampirkan portfolio mungkin dan lain sebagainya. Nah, masyarakat umum sendiri bagaimana Ustaz? Mungkin yang mohon maaf nih secara ekonomi tidak memadai untuk ikut sertifikasi dan lain sebagainya, tapi kan Julia sendiri sudah memproklamirkan diri untuk menyebarkan virus-virus kebaikan tentang sembelihan halal. Nah, bagaimana kira-kira masyarakat yang mungkin mohon maaf secara ekonomi tidak bisa mengikuti sertifikasi dan pelatihan ini supaya juga bisa tahu tentang sembelihan halal? Alhamdulillah dari masing-masing personel di Juru Sembelih Halal Indonesia ini kami sudah sejak mungkin 10-20 tahun yang lalu ini sudah dari masjid ke masjid, tapi kemampuan kami yang waktu itu belum bersertifikasi memang. Jadi kemampuan kami yang di antara kami dari para pengurus Juru Sembelih Halal Indonesia ini sudah roadshow dari masjid ke masjid, dari pengajian ke pengajian, bagaimana cara menyembelih yang baik dan sebagainya. Nah, kami mengharapkan kalau memang masyarakat kepingin punya sertifikasi ya, mohon maaf orang Jawa bilang jerbasuki mau mobil gitu. Jadi ya nek arep golek sertifikasi ya ada biayanya. Kita mau naik sepeda motor kalau mau resmi harus punya SIM. Pakai SIM juga harus ujian, harus berbayar. Tetapi kalau mohon maaf kalau sampai ada keinginan yang besar kok tidak punya biaya, saya pikir ini salah satu
kewajiban dari takmir masjid. Masya Allah. Jadi begini, Setidaknya nanti mungkin kalau nggak bisa masing-masing itu ada perwakilan dari ini. iya dari masjid masing-masing dengan dibiayai oleh takmir ikut sertifikasi. Tetapi seandainya ada masjid yang di pelosok, karena saya beberapa kali ngisi juga di masjid yang di pelosok-pelosok, mereka juga mengadakan korban, mau sertifikasi, wah kita itu kalau Jumat hanya sekian puluh ribu setiap Jumat, berarti sebulan hanya berapa itu? Tidak cukup untuk sertifikasi yang kurang lebih sekitar 3-4 jutaan lah untuk sertifikasi nasional itu. Mereka mungkin keberatan, ya minimal undang kami dari Juleha. Kalau maunya di daerah Jogja ya Juleha Jogja, kalau di Bantul Juleha Bantul, mungkin di Jawa Barat nanti atau Jawa Timur Juleha Jawa Timur bisa diundang untuk memberikan edukasi atau pengajian di masjid-masjid ya minimal itu. Tapi kalau masjidnya mampu, ikutkan salah satu dari takmir masjid atau pengurus masjid untuk mengikuti sertifikasi. Gitu Mas Lukman. Siap, Mas. Saya tertarik dengan pernyataan Ustadz Pras tadi. Bahwa sudah 9 tahun bahkan mungkin 10 tahun menyembelih baru sertifikasi ternyata. Nah, selama ini kan sebenarnya menyembelih sudah pede nih Ustadz. Kenapa Ustadz Pras sendiri memilih untuk ikut sertifikasi? Padahal sudah Ustadz ini. sudah pasti aman nih insya Allah. Ini jawaban yang formal atau informal ini? Informal aja. Informalnya karena gratis. Informalnya begini. Formalnya monggo. Informalnya karena tadi saya jalur khusus ikatan dinas. Saya itu orang alhamdulillah sekolahnya kebanyakan ikatan dinas. Ya, jadi justru kita yang turun di medan dakwah itu kan memerlukan yang namanya background yang jelas. Maka ketika saya mengikuti uji kompetensi kemudian dikatakan kompeten, sehingga ketika saya terjun ke masyarakat untuk berdakwah itu, ini loh sembelih yang halal. Pede ya? Nah, pede. Karena apa? Ya kayak orang naik motor kalau pakai SIM, bawa SIM STNK, pakai helm, kan tenang hatinya. Maka ketika kita sampai menyampaikan kepada mereka itu, ya kita lebih pede. Dan kita itu duat, dai itu ya kita memulai dari diri kita sendiri. Kalau kita saja sembelih dai beneran ya, bukan dai didadai so. Jadi kalau memang kita mau mendakwahkan ini sembelih halal ya, kita itu memang kompeten. Memang aku iso loh sembelih halal dan memberikan contoh. Kalau itu sembelihan halal yang seperti ini loh. Nah, sehingga katakanlah dalam ilmu Islam itu bersanad. Sanatnya jelas sembelihan kita. Jadi bukan sekedar, karena ini Mas, ini cerita, ini out of box ya. Ada teman itu kemarin di batch 1 yang mengatakan dia di fatwa sembelihannya haram, padahal sembelihannya sudah syar'i. Wah, kenapa bisa begitu? Ya karena perbedaan pemahaman di masyarakat. Ya, maka ketika dia mengikuti kompetensi, saya tanya itu apa? Saya ingin menunjukkan ke masyarakat bahwasanya sembelihan saya itu benar dan saya itu sudah bersertifikasi. Nah, seperti itu loh. PD kita turun ke lapangan. Nah, terkait dengan sertifikasi itu juga, Ustaz. Nah, saya ingin tanya juga, apakah sertifikasi ini hanya dilakukan oleh penyembelih saja, atau boleh masyarakat umum, atau siapa saja yang targetnya untuk ikutan? Nah, kalau jadi kompeten. Ya, kalau dari Juleha sebenarnya kita siapa saja yang memang mereka itu menginginkan ilmu ini, karena menyembelih itu kan suatu keniscayaan, apalagi kita itu negeri yang dianggap ya terbesar di dunia muslimnya. Otomatis konsumsi daging kita juga pasti akan besar. Nah, kalau yang menyediakan daging halal saja kita nggak punya, terus sisanya itu makan daging yang remang-remang, ya kan nggak mungkin kan? Padahal kayaknya seperti itu, padahal kenyataan di lapangan masih banyak daging remang-remang. Maka kita melakukan edukasi itu melalui 2 jalur tadi. Yang satu yang sertifikasi ini untuk menghasilkan yang memang mereka itu pertama mereka adalah juru sembelih yang ada di RPH, atau mereka itu yang terjun di medan dakwah sebagai orang yang terdepan di medan dakwah, atau orang-orang yang menginginkan ilmu dan mereka punya uang. Nah, sedangkan
apa namanya? Pedagang juga mungkin. Ya, yang mereka turun di dunia bisnisnya, dan kemudian side lainnya dari Juleha itu kita yang sudah berkompetensi ini, ya sudah mendapatkan sertifikasi dari BNSP, kita turun ke masyarakat, ke masjid-masjid untuk menyampaikan, walaupun mereka belum memiliki surat atau pernyataan kompeten dari BNSP, minimal ilmu kita itu sama. Jadi mereka bersanad kepada kita yang memiliki ijazah agamanya gitu. Sehingga menyampaikan tentang 9 hal ini lebih pede gitu. Ada satu lagi Mas Lukman. Bagi mungkin anak-anak kita, anak-anak kami ini bukan kita ya, karena jenengan belum. Anak-anak kami yang masih muda-muda, usia lulusan SMA atau lulusan S1. Oh gitu ya. Saya turun lagi di 18 gitu. Oh ya, alhamdulillah. Mungkin kalau mereka ikut pelatihan juru sembelih halal bersertifikasi, ini peluang kerja di luar negeri sangat besar. Mungkin belum disebutkan gitu tadi. Nah, ini mohon maaf. Gitu, pekerjaan tentang banyak sekali. Sudah, alhamdulillah anggota kami juru sembelih halal Indonesia ini ada yang sudah bekerja di New Zealand, ada yang kerja di Kanada. Ya, dan di beberapa RPH di Indonesia ini. Itu pun semua juga ditanyakan masalah punya tidak sertifikasi. Kalau mungkin pengalaman saya alhamdulillah punya pengalaman beli sapi itu sejak tahun 90. Jadi belum lahir mungkin ya. Ya belum. Belum lahir ya. Saya lahir tahun 2000-an. Oh, nggih. Alhamdulillah. Umur piro meneh. Saya sejak tahun 90 sudah menyembelih sapi, tapi saya tidak punya sertifikat. Mau kerja di RPH punya pengalaman, iya, sertifikasi mboten wonten, tidak ada, ya tidak dipakai. Mungkin Mas Pras yang baru tahun 2000 sekian, tapi punya sertifikat, punya pengalaman yang dipakai beliau. Nah itu makanya kami juru sembelih halal Indonesia ini menghimbau kepada orang tua, kepada anak-anak remaja masjid yang masih muda-muda, ikutlah pelatihan yang bersertifikasi ini. Siapa tahu kalau nanti memang panjenengan Allah memberikan itu di jalannya rezeki antum sekalian, mungkin bisa kerja di luar negeri. Dan mohon maaf kalau boleh kami sebutkan, tidak sedikit loh salary-nya, gajinya. Di atas 30 juta per bulan. Masya Allah. Nah, makanya udah kayak ASN tingkat atas itu. Oh iya. Enggak pakai korupsi lagi. Nah, insya Allah. Itu belum kalau ada lembur. Kalau ada pekerjaan tambah lebih itu ada lembur, wah mesti lebih banyak lagi. Dan pekerjaan ini pasti akan dibutuhkan terus itu. Karena manusia kan hidup di luar negeri. Yang kemarin kami dapat informasi dari teman-teman yang di luar negeri, Kanada itu masih banyak membutuhkan karyawan juru sembelih halal ini. New Zealand juga seperti itu. Polandia juga. Sekarang alhamdulillah banyak negara-negara Muslim yang berkembang. Brazil atau Meksiko juga mulai. Masya Allah. Makanya malah justru di negara-negara barat itu kayaknya lebih aware gitu. Yang dicari kok kayaknya malah yang muslim-muslim gitu. Iya, karena memang mohon maaf, penyembelihan halal, hasil dari daging halal dengan daging tidak halal ini beda sekali. Nanti itu ranahnya dokter hewan ya, atau mungkin peneliti. Tetapi setelah diteliti bagaimana hasil sembelihan yang halal dan yang tidak halal. Mohon maaf, yang tidak halal itu mungkin dengan dibunuh, dengan dipukul, dengan apalah ya. Tapi kalau yang disembelih dengan halal, darah bisa mengalir tuntas, ini dagingnya akan lebih baik dan sebagainya. Lebih enak juga. Lebih enak, lebih empuk, lebih maknyus. Gitu. Apalagi kalau bicara bisnis. Pasar bisnisnya itu lebih besar. Jadi kalau daging itu tidak halal, otomatis orang-orang muslim atau agama lain yang mensyaratkan halalan itu nggak bakal bisa makan. Tapi kalau daging itu halal, mau dia itu orang tidak beragama pun tetap bisa mengkonsumsi, sehingga cakupan pasar itu akan menjadi luas, lebih besar. Iya. Dan ini Mas, tadi disinggung rekan kita yang ada di New Zealand, itu beliau sehari nyembelihnya itu 3.000 domba. Jadi bisa dibayangkan ternaknya di sana sehari 3.000 loh nyembelihnya. Berapa banyak itu?
hanya domba atau ada sapi gitu? Yang teman kita di sana domba. Yang New Zealand yang sapi. Kalau nggak salah, iya. Yang di Kanada yang sapi. Itu sapi. per hari hampir 150-200 sapi. Masya Allah. Satu orang. Iya. Itu. Wah ini nih harusnya teman-teman di Indonesia ini yang lebih aware lagi tentang kehalalan karena negara kita adalah negara yang muslimnya paling banyak. Betul. Lebih harus butuh lagi kehalalan dari makanan-makanan hewani kita. Oke, iya itu. Ada tambahan Ustaz? Nah, juga kita sekarang kan dihadapkan kepada era globalisasi di mana perdagangan antar negara itu sekarang lebih dipermudah. Jangan sampai kita itu menjadi terjajah secara ekonomi. Jadi barang-barang itu datang dari luar, sedangkan potensi itu sebenarnya datang dari kita yang membeli. Kenapa kita nggak yang produksi? Artinya daging-daging yang halal itu kita masih punya padang rumput yang besar seperti di Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara. Kemudian jagal-jagal yang ada di luar tadi, mereka penopang perusahaannya itu udah jagal-jagal muslim yang diimpor, di stok dari kita. Ayolah para pemuda muslim terutama. Kalian itu punya potensi yang besar untuk masuk ke bisnis dunia itu. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai menjadi penonton di negeri sendiri. Kata Bung Karno begitu. Karena kalau saya lihat juga dari segi bisnis mungkin selain menyembelih kita jadi ngerti pisau, kita jadi ngerti peralatan safety dan lain sebagainya itu jadi bisa untuk digunakan bisnis juga itu. Mungkin setelah bekerja di sana terus jadi bakul pisau. Alumni di bakul pisau mungkin atau buka RPH sendiri di sini. Insya Allah, amin. Biar kita juga mungkin termasuk jualan APD juga bisa. Jualan APD ya. Jualan merchandise juga bisa ya. Iya, insya Allah. Jangan lupa beli merchandise Juleha ya. Dan merchandise Vertizon TV. Karena saya lihat juga negara kita ini terlalu banyak mengimpor dari luar negeri. Sesuatu yang sebenarnya ada di negara kita sendiri. Nah, jangan sampai yang di negara kita itu malah diekspor, yang kebutuhan untuk orang Indonesia sendiri malah diimpor. Nih aneh sekali. Mari kita galakkan penyembelihan halal dan hal-hal lain yang dari negara kita sendiri, sumber negara kita sendiri, kita manfaatkan sendiri begitu. Amin insyaallah. Baik, untuk penutup mungkin Ustaz Tanto dan Ustaz Terus bisa menyampaikan sedikit. Ustaz Tanto dulu boleh. Ya, kami hanya menghimbau, memberikan masukan kepada khususnya kaum muslimin yang ada di Indonesia, wabil khusus pada takmir masjid yang setiap tahun mengadakan penyembelihan Idul Adha. Monggo, mari bergabung dengan Juleha, syukur-syukur mengirimkan 1-2 dari pengurus takmir untuk mengikuti pelatihan juru sembelih halal yang bersertifikasi nasional. Mudah-mudahan niatan kita ini dimudahkan oleh Allah dan Allah memberikan kemudahan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ustaz Terus boleh? Ya, dan sedikit menambahkan kepada para pengurus takmir, kepada jamaah masjid-masjid, menyediakan makanan halal terutama ketika Idul Adha itu merupakan ibadah wajib bagi kita. Oleh karena itu, investasi yang mana mengarah kepada akhirat itu bukan sesuatu investasi yang merugikan. Justru itu menjadi investasi yang jariyah. Kami berharap dari Juleha pada setiap masjid itu memiliki juru sembelih halal yang berkompeten, atau setidaknya mereka memiliki juru sembelih yang baik, kemudian memiliki peralatan yang baik, sehingga mereka bisa menjaga, bisa memberikan kepada jamaah itu daging yang halal dan thayyib. Yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Masya Allah. Ya baik teman-teman, mungkin di sesi ini kita cukupkan dulu. Nanti kan ada sesi berikutnya, episode berikutnya, karena masih ada berapa kompeten ya? 13 unit kompetensi. Ini hari ini baru dibahas 2 atau 3 tadi mungkin ya. 2 baru 2, masih ada 11 kompetensi. Baru satu. Oh, baru satu malah. Masyaallah. Ya, baik, kita akan sekolah ya. 12 kali pertemuan lagi bersama Juleha di Vertizon Podcast. Nah, teman-teman semuanya masih ada, mungkin ada pertanyaan, itu silakan tulis di komentar. Kemudian nanti
Teman-teman Julian mungkin akan bantu komen di sana, teman-teman Vertizon juga. Kalau masih ingin tahu lagi lebih lanjut, bisa juga hubungi sosmednya Juleha, Juru Sembelih Halal Indonesia, dan Juleha Jogja, dan Juleha manapun yang ada di Indonesia ini, julehaindonesia.or.id. Sisanya nanti mungkin ada kita tuliskan di bawah ini. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Ustadz Bas, Ustadz Anto. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juleha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.